Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IP rahimakumullah. Masih berlanjut kita dalam tadarus ekonomi Islam. Kali ini kita akan membahas apa itu yang kita sebut dengan kafalah ya. Secara bahasa kafalah itu adalah ad-dhaman atau jaminan. Jadi al-kafalatu huwa ad-dhaman. Kafalah adalah jaminan. Atau al-hamalah beban, atau za'amah tanggungan ya. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan al-kafalah atau ad-dhaman adalah sebagai berikut. Maksudnya di sini adalah setiap mazhab, setiap imam itu punya definisi yang lain tapi substansinya sama. Misalkan mazhab Hanafi mengatakan dhammu dhimmatin ila dhimmatin minal mutalabati binafsin au dainin au ainin. Menggabungkan zimah atau tanggungan atau beban kepada zimah yang lain dalam penagihan dengan jiwa utang atau zat benda. Nah. Kemudian kalau madhab Maliki mengatakan ayat 10 sahibul haq dhimmatal dhamin ma'adhimihi al-madmun sawa'un kana suglud dhimmah mutawafiqon ala syai'in aw lam yakun mutawafiqon. Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan baik menanggung pekerjaan yang sesuai sama maupun pekerjaan yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, mungkin yang cukup mudah untuk dipahami adalah sebagaimana definisi Syed Sabiq dalam fikih sunnah ya. Apa itu kafalah? Kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil atau wakil. Jadi yang bertanggung jawab menjadi beban asil dalam tuntutan dengan benda materi yang sama baik utang, barang maupun pekerjaan. Jadi kalau ada tanggungan seseorang, itu nanti untuk lebih memantapkan ini siapa yang bakal menjamin, itu maka ada pihak yang lain yang akan menjamin. Itu namanya kafalah. Misalkan orang butuh duit, mau minjam ke pihak tertentu, agak sulit kalau tidak ada orang yang mengkafil, yang menanggung. Maka kemudian atau yang bertanggung jawab ya, atau yang menjamin gitu. Maka kemudian siapa kira-kira yang bisa menjamin kamu untuk nanti kalau tidak bisa membayar ini? Dia menyebut orang itu nanti akan dipanggil, diwawancarai, iya saya yang menjamin, maka itu yang disebut dengan proses atau kafalah ya. Ada penjaminan dari pihak tertentu gitu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, satu ayat dari surat Yusuf cukup untuk menjadi landasan. Sebenarnya landasan syar'inya banyak. Surat Yusuf ayat 72 itu cukup jelas menunjukkan akan keabsahan ya akad kafalah. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi zaim. Dan barang siapa yang dapat mengembalikan piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan. Jadi saat itu ada sayembara karena piala raja itu hilang, maka hadiahnya adalah bahan makanan seberat unta. Ya. Dan aku yang menjamin terhadapnya. Jika itu tidak terjadi, artinya hadiah itu tidak jadi diberikan, maka orang yang mengumumkan itulah yang menjamin. Itu namanya kafalah ya. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah bersabda dalam hadisnya riwayat Abu Dawud, al-ariyatu mu'addatun waz-zaimu gharimun. Pinjaman hendaklah dikembalikan dan menjamin hendaklah membayar. Jadi orang yang menjamin hendaklah membayar. Jadi kalau ada pinjaman, itu peminjam wajib mengembalikan. Kalau tidak bisa dan ada orang yang menjamin, maka orang yang menjamin itulah yang bertanggung jawab.
Itu. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, lantas bagaimana gambaran kafalah kalau kita tarik di praktek kontemporer saat ini? Banyak sekali contoh kafalah yang dipraktekkan di lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah kartu kredit syariah. Ya. Kartu kredit syariah itu di dalamnya ada akad kafalah. Kenapa ada akad kafalah? Jadi nasabah atau pemegang kartu kredit syariah itu bebas belanja sesuai dengan batas yang telah ditentukan dalam ketika akad pembuatan kartu kredit. Jadi ada batasnya tentunya, tapi dia tidak punya duit, itu bebas belanja di salah satu tempat atau tempat pembelanjaan yang kerjasama dengan penerbit kartu kredit atau lembaga keuangan syariah yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Ya. Kenapa kok boleh? Padahal dia tidak membawa uang, hanya sekedar membawa kartu kredit. Karena di kartu kredit itulah sudah ada, tentunya sudah ada penjaminan atau jaminan dari lembaga keuangan syariah. Andaikan nanti nasabah atau pembeli atau orang yang belanja tadi tidak bisa membayar kartu kredit, maka bank syariah penerbit kartu kredit itu yang menjaminnya. Nah, itu. Ya. Jadi disinilah akad kafalah itu muncul di situ. Jadi nanti orang yang punya barang itu mantap karena ini sudah ada lembaga keuangan syariah yang menjamin. Contoh lain yang sering memakai akad kafalah adalah pembuatan proyek-proyek besar. Ya. Biasanya di sini melibatkan beberapa pihak. Pertama, nasabah atau kontraktor. Jadi nasabah di sini, kontraktor di sini menjadi nasabah. Yang kedua, pemilik proyek. Ya.